laksanakan dengan bawa pasien di sendi siku secara pasif. Kita yang gerakan, jadi di dia sendi sikunya pasif. Lakukan berulang kali secara pelan dan kemudian secara cepat. Nilai tahanan yang dirasakan sewaktu melakukan dan melakukan begini. Kalau kalian lihat dokter saraf itu biasanya tekanan berapa? Karena ini saya sudah nilai. Ya, ini karena berapa Pak? Dia terasakan tahanan. Kalau misalnya gini terus dia coba. Kamu kuat, batasin ya. Itu keras. Ya, tahanannya kuat. Spasme. Oke. Ini biasa aja toh. Jangan gerak kasih gerak. Biasa yang kasih gerak. Itu kamu kasih gerak tadi. Itu aja. Ya. Nah, jadi oke, aman. Jadi sambil bicara supaya kalau kita datang tiba-tiba langsung pegang begini kan dia kaget toh. Nah, jadi usahakan mengalihkan. Bilang, "Oh, Pak, sama siapa? Oh, istrinya ya, Pak." Gitu. Istrinya. Ya. Itu sama. Kaki juga begitu. Ini apa nih? Ya. Oh, begitu, Pak. Oh, bicara apa? Saya juga tertawa bicara apa yang pasti. Ya, karena dia bukan pasien. Jangan bergerak. Nanti saya yang bergerakkan supaya saya tahu. Sakit? Bukan Tadi saya masih coba supaya kamu jangan ini. Ya, sendi lutut, sendi panggul boleh. Oke? Pergelangan tangan juga. Ya, gitu. Ya ini kalau dia kaku banget deh, jangan harap. Ya, kemudian kekuatan otot, minta pasien berbaring, kemudian pemeriksa berdiri samping kanan tempat tidur, suruh pasien mengangkat kedua lengan atas. Ini yang agak tricky. Ya, sampai melewati kepala, ya kekuatan lengan yang membandingkan kiri. Bapak, saya mau lihat Pape ini dulu. Bapak nanti angkatnya gini ya Pak ya. Angkat sampai di atas kepala, ini kepalanya. Bukan sini ya. Jadi angkatnya setinggi, nah gitu aja. Ya, jadi angkat pelan-pelan Pak. Kita lihat ada yang jatuh nggak? Ya, atau ada yang tidak bisa angkat. Ya, jadi dia angkat dulu. Oke. Kalau mau nilai kekuatannya, diberikan tahanan. Tes satu-satu. Ya. Bapak angkat. Lawan ya. Wah, bagus Pak, kuat ini Pak. Lawan sekarang, saya sekarang lawan. Lawan. Kenapa ini kalau kayak begitu nanti kekuatanmu saya tulis cuma 3. Nah, ini ya. Ini 5. Ya, 5. Jadi kata 5. Terus angkat lagi. Jadi kekuatan itu 0 sampai 5. Ya. Angkat lagi. Lawan itu. Bapak lawan ya. Yosi saya enggak bilang. Bapak lawan ya Pak ya. Ketika lawan, kamu bisa lawan tapi abis itu langsung jatuh. Sorry, langsung jatuh. Itu 4. Jadi kalau dia lawan sampai akhir itu 5. Tapi kalau dia pertama lawan, kan kita juga tidak mungkin langsung lepas. Kita lihat dulu kekuatan lama nggak. Begitu dia langsung jatuh lagi, itu 4. Atau kalau misalnya dia tidak jatuh tapi dia menunjukkan dia kelelahan, itu 4 deh. Ya, di situ ada nggak tertulis? Dia tampak kelelahan. Terus 3 gimana? Dapat mengadakan gerakan melawan gaya berat. Enggak, ya? Bukan. Angkat lagi. Ya, itu juga. 3, angkat ya Pak, nanti lawan lagi Pak ya. Ini kan tidak mungkin kita mau coba sampai 0 sampai 5, enggak. Maksudnya satu pas pasien itu kita minta dia lawan, itu dia menunjukkan itu saat itu kita nilai yang kanan. Nanti tulisannya tuh mana pulpen? Mana tadi? Pulpen. Ada pulpen enggak? Tadi sudah pulpen. Oh, ada sih. Jadi dia nanti kayak gini deh. Jadi kalau di status itu Kak, ya, jadi ini berapa misalnya, tadi berapa? Jangan dulu, nanti saya nilai dulu. Ya, nanti baru tulis. Kemudian apa lagi? Angkat, ya. Kasih lawan begitu. Saya keras begini langsung dia jatuh. Misalnya saya nih, jadi kita yang tahanan kekuatan kita adalah kuat. Ya, jadi kalau saya kuat, angkat begini, angkat dulu deh. Ya. Ini dia tidak bisa lawan, dia masih bisa lawan. Enggak. Dia pas saya kasih berat begini, langsung dia begini. Ada agak sedikit lawan. Coba kamu bikin ke saya. Kamu yang, saya yang kasih. Mana yang sama ya. Saya angkatnya supaya kasih beda. Tadi kan yang 4 itu masih bisa lawan, tapi akhirnya jatuh. Coba 4. Mana tekan? Saya ada masih berusaha tapi tetap tidak bisa menahan.
Mengerti ya? Kalau tadi itu masih bisa lawan sedikit tapi jatuh. Kalau ini tuh saya mau lawan saya tetap, tapi saya masih ada indikasi buat melawan. Itu 3. Ya, yang kedua bagaimana? Baca. 0, saya mulai dari bawah aja, saya bingung. 0 itu begini deh. Tidak ada sama sekali. Bagaimana cara kita tahu tidak ada sama sekali? Jangan sampai kalian 0 padahal 1. Jadi kalau misalnya ini Bapak kalau angkat, dia sudah tidak bisa angkat toh? Nah, tidak bisa angkat itu saling dia. Bapak usahakan menggenggam tangan saya. Kalau kita rasakan berkedut, toh itu 1. Ya, kalau dia gitu. Atau mungkin ada saja rasanya. Gitu. Itu tetap 1, walaupun dia tidak bisa angkat. Ya, tapi kalau kita bilang Bapak coba agak genggam, dia pasrah itu 0. Ya, itu 1. Berarti kalau 2 bagaimana? Masih bisa begini, tapi tidak bisa melawan gravitasi. Jadi dia cuma begini saja. Gitu. Ya. Oke? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 01 yang agak tricky. 01 itu harus kalian betul-betul jabat. Ya, ke tangan dia supaya merasakan kedutan. Ya. Usaha dia untuk melawan. Jadi misalnya kiri tadi berapa? Misalnya di kiri itu dia masih bisa melawan gravitasi tahanan tapi jatuh. Berarti 4. Ya, misalnya 5 bikin ternyata normal 5. Ya, nanti kiri lagi bikin. Sorry, di bawah juga bikin begitu juga Bapak angkat. Jadi nanti bukan begitu, angkat begini. Ya, gitu baru kita lawan. Ya, lawan. Ini kuat ya. Kasih jangan ngomong jadi harus kuat. Bapak lawan ya. Kuat. Ya. Oke. Susah karena dia terpanjang pas sampai sana. Situ mengerti ya? Oke. Kemudian mana? Udah tadi kalau misalnya mau tahu 1 bagaimana dok? Kita jabat. Oh, ininya, jempolnya. Kita suruh Pak kasih merekah jempolnya. Cek gitu. Itu biar cuma sedikit. Itu 1. Jempolnya. Kamu mau salaman dia jempol dipegang. Jadi ada kontraksi kecil yang penting kita rasa ada kontraksi walaupun dia nggak gerak banget. Iya, walaupun nggak gerak banget. Itu ada, itu 1. Ya. Kemudian Itu yang buat motor. iya, karena kekuatan motor kok. Kekuatan motor sudah. Sudah, sekarang sensorik. Sensorik duduk sih kenapa? Baring duduk juga boleh kok. Sensorik. Sensoriknya ini ada banyak. Kalau yang kulit itu sedikit. Di sensorik kalian akan belajar di sistem indera. Kalau di kulit, pas sistem integumen juga pemeriksaannya sama. Mungkin duduk saja kali ya. Tapi kalau pasiennya ini kan bisa. Mana tadi? Suhu tuh. Mana tak jam kayu? Atau di kursi saja deh, ambil kamu ambil kursi. Mana San? Mana ke Bobin? Mana ke Bobin? Bacakan. Memberikan sensasi taktil. Persiapan tujuan tidak usah ya. Memberikan rangsangan secara ringan tanpa memberi tekanan jaringan subkutan, menggunakan kapas, kertas atau kain. Oke, yang ada kapas ya. Meminta penderita untuk menyatakan ya atau tidak. Meminta penderita untuk menyebutkan daerah yang dirangsang untuk membedakan 2 titik yang dirangsang. Oke. Ini kita coba yang kanan dulu. Ini nggak usah saya jelaskan dermatom ya. Ini kalau ini yang nggak rasa berarti dermatom itu yang kena setinggi apa? Ya, tinggi lumbar, sakral. Jadi Bapak permisi, jelaskan dulu kalian mau bikin apa ya. Jadi nanti saya olesi apa sih? Apa sih namanya? Satu dengan kapas ya. Nanti Bapak bilang ya gimana. Jangan lihat. Atau saya berpaling juga. Paling juga boleh. Tapi siapa tahu di lapangan pandang luas. Gak mungkin ya. Mata dulu.
apa? Nah, ini sama? Kalau ini sama ini, mana lebih kuat? Terasa yang mana? Yang kedua, yang mana? Oke, betul ya. Bandingkan juga ya. Oke, sudah toh? Yang A, yang B, sensasi nyeri superficial. Mata pasien tertutup, pemeriksa terlebih dahulu mencoba jarum atau tusuk gigi terhadap dirinya sendiri. Iya, mengapa? Karena kita harus rasakan, semuanya panas. Karena kita harus rasakan bagaimana kita menusuk. Dan kita tidak sakit, padahal pas kita tusuk kita sakit. Ya? Mana? Saya orang dengan lemak yang sedikit berlebih itu juga panas. Tapi saya cepat dingin. Oke. Kemudian, jadi ini harus kita coba dulu di diri kita ya. Kenapa? Takutnya kalian punya cara menusuk itu sakit ya. Jadi kita harus tahu seberapa jauh kita tusuk ya, bagaimana gerakan kita supaya tidak terlalu melukai. Jangan sampai melukai, bukan tidak terlalu, jangan sampai terluka ya. Ini saya sakit loh, ini saya rasa. Jadi saya harus atur bagaimana saya bicara tusuk. Oh ini cukup terasa tapi tidak sakit ya, tidak sampai terluka. Oke. Tekanan terhadap kulit pasien seminimal mungkin, jangan sampai menimbulkan perlukaan ya. Pasien jangan ditanya apakah Anda merasakan ini atau apakah ini runcing. Beda toh? Kalau yang sensasi tadi, yang taktil atau raba halus itu kita tanya toh? Ya atau tidak. Tapi ini dibilang jangan menanyakan apakah Anda merasakan ini atau apakah ini runcing. Rangsangan terhadap kulit dikerjakan dengan ujung jarum atau tusuk gigi secara bergantian. Sementara itu pasien diminta untuk menyatakan sensasinya sesuai dengan pendapatnya. Apabila dicurigai ada daerah yang sensasinya menurun, maka rangsangan dimulai dari daerah tadi menuju ke arah yang normal ya. Jadi saya tanya dulu, Bapak tutup mata ya. Rasanya di mana, Kak? Di mana, Pak? Ih, salah sudah. Yang kedua dia tidak rasa. Ini tadi nak salah. Berarti kedua dia tidak rasa. Betul toh? Aduh. Tidak sakit kan? Ada yang dendam sama Pak siapa? Faris? Siapa namanya? Faris. Tusuk Pak dia. Ya. Ini dek. Tangan. Ya. Atau bisa bandingkan. Ya. Mana yang lebih sakit? Jangan bilang tanya sakit atau tidak. Nah, kemudian kalau daerah yang sensasinya menurun, maka rangsangan dimulai dari daerah tadi menuju ke arah yang proksimal. Ya, jadi kalau misalnya di distalnya itu lebih menurun, berarti kita mulai dari bawah. Ya, tadi kan bandingkan atas dan bawah, proksimal dan distal. Ya, jadi kalau misalnya pas ini dengan ini, dia juga nih, dia jadi kalau ini yang menurun, mulai dari bawah. Ya, jadi ini mulai dari bawah, baru bandingkan lagi ke atas. Kalau dia bilang lagi tetap di bawah yang terganggu, berarti di bawah yang memang terganggu. Lesinya di sini. Ya, setinggi apa itu? Tegal berapa itu? Lihat kembali volar dengan apa? Proksimal anterior dan posterior. Kemudian pemeriksaan sensasi nyeri dalam atau nyeri tekan. Masa otot tendon atau saraf yang dekat permukaan ditekan dengan ujung jari atau dengan menekan di antara jari telunjuk dan ibu jari. Pasien diminta untuk menyatakan apakah ada perasaan nyeri atau tidak, ternyata dicocokkan dengan intensitas tekanan. Jadi masa otot di sini boleh ditekan sebelah di sini. Ini sakit tak? Ini kalau cek apa nervus pas pemeriksaan di sini. Di
situ tendon, saraf berkumpul di situ. Di situ makanya nanti periksa ini deprak. Ini nggak sakit, kalau punyanya kalian nggak sakit hati-hati. Ya. Pada itu tekanan saya cuma pelan saja. Ya, padahal cuma pakai ini loh. Toh? Mana tuh ternyata? Mereka diantara jari telunjuk dan ibu jari. Saya tunggu ya. Pasien ini minta untuk menyatakan apakah ada perasaan nyeri atau tidak. Pernyataan ini dicocokkan dengan intensitas tekanan. Oke ya? Di situ lewat ya. Pemeriksaan sensasi tekan. Pasien dalam posisi terbaring dan menutup. Anggap saja dia berbaring dan menutup. Ujung jari atau benda tumpul ditekankan atau disentuhkan lebih kuat terhadap kulit. Di samping itu dapat diperiksa dengan menekankan struktur sumputan, misalnya massa otot, tendon, dan saraf itu sendiri, baik dengan benda tumpul atau dengan cubitan dengan skala yang lebih besar. Pasien diminta untuk menyatakan apakah ada tekanan dan sekaligus diminta untuk mengatakan daerah mana yang ditekan tadi. Ya, jadi benda tumpul yang ditekankan atau disentuhkan terhadap kulit. Ada yang benda tumpul. Cuma tadi tuh yang suruh-suruh itu aja. Ada nggak yang tadi tabung? Koordinat ada yang di bawah posisi? Oh ini. Aman. Kelasku bagus jadi. Ditekankan aja, misalnya ya kalau pakai ini. Ya, gitu. Kalau terada lebih dalam lagi. Mungkin cubit tuh, cubitan. Kalau saya cubit, saya tidak pernah pakai ini. Oke? Jangan terlalu lagi. Pengalaman kapan? Dari mama. Mereka seru. Oke, ini tentu ya. Aku dulu waktu apa? Pemeriksaan yang sebenarnya nggak pernah sampai begini. Yang penting motorik, sensorik kena nyeri, sudah. Nggak usah Ini kayaknya kan sama aja ini lengkap banget ya. tes dari semua aspek, ada Semua yang tajam, aspek, ada yang ya. kumpul, ada yang Kumpul tajam, raba halus, superficial luas, superficial dalam. tapi intinya semua kayaknya. Sama, makanya kalau dokter siapa? Dokter Husni nggak pernah kalau bikin secara klinis langsung. Cuma setidaknya kalian perlu tahu toh. Nah, sensasi suhu, pasien lebih baik dalam posisi berbaring, tabung dingin, panas terlebih dahulu. Ditempelkan pada kulit pasien diminta untuk menyatakan apakah terasa dingin atau panas. Bagi variasi pasien dapat diminta untuk menyatakan adanya rasa hangat. Pada normal adanya perbedaan ini panas, jangan sampai panas mendidih. Ya, jangan sampai panas mendidih. Jadi memang kita harus rasa juga. Ya, panas. Ya, orang normal, ini betul. Ketika perbedaan suhu sampai 5 derajat, itu sudah harus dia rasa mana yang lebih hangat atau mana yang lebih dingin. Ya, jadi misalnya yang tabung 1 tuh 25 derajat, tabung yang 1 30 derajat. Dia harus bisa merasakan mana yang lebih dingin. Ya, itu intinya. Ya. Bapak ini rasa apa? Coba ini dingin. Bikin dingin ya. Ini rasa apa? Dingin semua. Ini apa? Dingin ya. Terus ini saya bandingkan. Ini. Ya, misalnya ini panas. Bilang panas. Atau dingin, sama-sama dingin, tapi ada satu yang lebih dingin. Itu juga bisa kita tanya. Ya. Misalnya ini dingin dua-dua, misalnya ini dua-dua dingin. Mana yang lebih dingin, Pak? Atau mana yang terasa lebih hangat? Ya? Oke. Pemeriksaan sensasi gerak dan posisi. Jari-jari pasien harus benar-benar relaksasi dan digerakkan secara pasif. Ini panjang sampai padahal itu cuma begini saja. Sorry, tutup mata Pak ya. Pokoknya baca sejenak. Intinya gerakannya itu gini deh. Terserah kita mau apain, kita gerakan secara pasif. Ya, begini. Baru nanti ditanya, Bapak tadi jari mana yang bergerak? Gitu. Nanti dia bilang jari ini, dia tunjuk, sama kita minta dia contohkan gerakannya seperti apa. Jadi misalnya tadi saya kasih gerak dia begini, toh? Kasih begini sih. Jadi, aduh, sorry nah itu. Saya orang pijat. Terus kalau saya kasih begini nanti dia tadi gerakan saya bagaimana Pak? Saya kasih gerak begini dong. Nah, berarti sama. Kalau misalnya kita bikin begini terus dia bilang dia
bilang cuma begini atau cuma begini berarti salah. Ya, berarti dia harus bisa menunjuk di mana jari apa yang kita kasih gerak dan gerakannya seperti apa. Ya. Oke, hanya sampai badan cuma begitu sih sampai nanti. Kemudian pemeriksaan sensasi getar. Getar kan dia putar terlebih dahulu dengan jalan begini berputar diusulkan pada benda padat atau keras yang lain selesai belajar. Kemudian pangkal legat utara pada bagian tubuh tertentu. Yang dicatat ialah tentang intensitas dan lamanya vibrasi. Kedua hal tersebut bergantung pada kekuatan ini saja yang lembut. Rasa nggak? Kalau ini lebih keras yang mana? Iya, ini kan tergantung intensitas yang kita temukan toh. Kalau yang lebih lembut pasti yang begini deh. Tak? Yang keras yang mana? Oke. Kemudian sampai situ dulu. Bertanya. Mana yang bingung? Ini lebar. Cek antara tulang dan antara. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Lanjut dulu ya, nanti baru tanya. Pemeriksaan koordinasi. Oke, tes equilibrium, tes Romberg. Tes Romberg yang pertama, pasien diminta berdiri dengan kedua kaki saling merapat pertama kali dengan mata terbuka, kemudian dengan mata tertutup. Bapak nanti sebentar tuh Bapak saya akan minta Bapak buka tutup mata, ya. Tapi Bapak akan saya minta berdiri dan mungkin saya minta Bapak berjalan, ya. Mungkin kalau misalnya nanti Bapak agak jatuh itu tidak apa-apa ya, tidak perlu malu. Karena kalau seperti itu berarti Bapak terdapat gangguan, ya. Gangguan jiwa. Ya, bilang aja gitu. Ya, nah, nanti supaya saya bisa lebih tahu Bapak sakitnya ke arah mana. Ya, Bapak boleh berdiri dulu, Pak. Kedua kaki saling merapat. Ya, itu tidak ada garis lurus di sini. Oh, ada garis lurusnya di sana. Gak apa-apa, yang ini dulu. Nah, yang mata kemudian dengan mata saling merapat pertama kali dengan mata terbuka, kemudian dengan mata tertutup. Bapak buka mata dulu, Pak. Nah, rapat ya. Itu kalau orang dengan ini nggak bisa deh. Ya, gangguan itu proprioceptif. Dan ada satu lesi pada cerebellum ya. Nah, jadi ada yang gangguan dua-duanya. Coba dia baca. Jelas sekali terlihat perbedaan antara membuka dan menutup mata. Kalau misalnya lesi cerebellum, waktu membuka dan menutup mata pasien kesulitan berdiri tegak. Kalau lesi cerebellum, berarti dua-duanya terganggu. Mau dia membuka mata, kah dia mau tutup, oleh, ya tidak bisa. Ya, tapi kalau misalnya gangguan proprioceptif, sekali saya bilang, itu pada waktu membuka mata pasien masih bisa, ya, masih sanggup berdiri tegak, ya. Tapi begitu menutup mata, pasien langsung kesulitan mempertahankan diri. Coba kalian tes diri kalian. Tes dulu. Tutup mata, lurus ya, berdiri. Buka mata bisa. Begitu tutup mata, kalau misalnya begitu tutup mata dia langsung agak oleng, itu gangguan di lesi proprioceptif. Jadi kalau misalnya mau kita baru minta dia begitu, kasih muncul kasih ketemu kakinya, langsung dia begini, agak gini-gini, langsung lesi di cerebellum ya. Tandem walking. Pasien diminta berjalan tuh garis lurus. Coba kamu dari sini ulang, dari sini. Ini kan garis lurus. Ini. Di sini deh, kakimu di sini. Ya. Tempatkan tumit yang satu di depan jari-jari kaki berlawanan, baik dengan mata terbuka ataupun tertutup. Jadi jalannya lurus. Oke, lengkong kan? Terbisa. Berat badan berpengaruh lah. Terus. Oke. Kemudian lanjut dulu ya, nanti baru dijelaskan sedikit. Kita tes non equilibrium. Jadi equilibrium itu ada dua.
salah satu aja pilihnya, Romberg atau tandem walking. Tapi kalau saya sih mending yang tes Romberg. Romberg itu udah sangat memudahkan. Kalian bisa tahu dia lesi di mana, ya. Kalau misalnya terus kalau non equilibrium itu ada finger to nose test, itu gampang banget. Minta aja dia gini, pelan-pelan. Ya, Bapak nanti duduk menghadap saya ya, sambil tangannya begini. Pelan-pelan dulu Pak. Nah, terus semakin dipercepat. Kadang dia setuju di mata lah, ya. Nah, gitu. Jadi kalian tes diri kalian sendiri. Coba ada gangguan. Ya. Tes deh. Tes. Bentar, pas saya menyentuh ujung hidungnya dengan jari telunjuknya dengan gerakan perlahan, kemudian dengan gerakan yang cepat. Jadi pelan-pelan aja. Ya, soalnya kalau orang dengan gangguan koordinasi itu nggak bisa deh. Ya, dia sudah tutup sembarang. Ya. Atau dia pelan sekali, dia begini. Di dekat, semakin dekat hidung dia cari. Dia cari hidungnya. Koordinasi toh. Mondis diadokinesia. Pasti diminta menggerakkan kedua tangannya bergantian pronasi dan supinasi dengan posisi siku diam. Jadi pasiennya duduk. Sebenarnya bukan duduk, yang penting tangannya itu ada di atas meja karena kita harus mempertahankan siku agar diam, ya. Gangguan diado ini disebut disdiadokinesia. Jadi pertama kita minta dulu Bapak, nanti Bapak buka mata dulu ya. Nah, jadi ini bergantian, ya. Jadi supinasi bukan begini, bukan begini. Satu harus sebelah begini, ya. Jadi iya. Kalau cuma begini gampang deh, tidak boleh harus sebelah, ya. Jadi membuka mata dulu, ya. Ya, baru pelan-pelan ya. Semakin dipercepat. Jadi ini diam, sorry. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini ya, lihat saya. Tidak boleh begini. Ya, ini harus begini. Ya. Kasih dikasih apa meja kursi coba. Bisa kok, ini siku diam. Siku diam. Baru kita minta lagi dia tutup mata. Kadang ditutup mata terganggu, ya. Jadi dia langsung sulit. Oke? Kalau yang terganggu berarti dia diadokinesia. Selesai kayaknya, selesai. Ini disediain paling terakhir. Di meja kok harus harus begini rata tara di meja itu. Ayo bikin satu.